Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi konsep model. Saya Muhammad Arif. Dan saya Sandria Deva Maulana. Konsep model terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah definisi model. Yang kedua karakteristik model. Yang ketiga prinsip model dan keempat klasifikasi model. Definisi model. Definisi model adalah pola atau contoh acuan dan ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model sebagai didefinisikan sebagai suatu representasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem yang nyata. Model dapat dipandang dari 3 jenis kata, yaitu sebagai kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Dan jenis model itu yang pertama model fisik statik, kedua model matematik, tiga model simulasi statik, keempat model deterministik. Macam-macam model. Model fisik statik. Model fisik statik adalah model bangunan yang dirancang oleh para arsitektur maupun teknik sipil. Model tersebut dapat berupa gambar maupun maket bangunan. 2. Model matematik. Model matematik merupakan imitasi sistem nyata dalam bentuk simbol-simbol matematik. Model matematik statik tidak mempertimbangkan waktu dalam pengolahan datanya, sehingga sistem tidak berubah oleh waktu. 3. Model simulasi statik. Model simulasi statik dikenal juga dengan nama simulasi Monte Carlo yang mempresentasikan sebuah sistem pada suatu waktu tertentu. 4. Model deterministik. Model simulasi deterministik adalah model simulasi yang tidak memiliki variabel random dalam inputnya. Sehingga contohnya, simulasi kedatangan pasien seorang dokter praktek yang telah diatur jadwal pelayanannya. Karakteristik model. Karakteristik daripada pemodel sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dalam bentuk grafis dan tambahan keterangan secara tekstual. Yang kedua, dapat diamati dengan pola top-down dan partit-on. 3. Memenuhi persyaratan minimal redundance. 4. Dapat mempresentasikan tingkat laku sistem dengan cara yang transparan. Dari karakteristik pemodelan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa model itu dibuat dalam bentuk grafis atau bergambar sehingga dapat memudahkan customer dan dilengkapi dengan keterangan dari gambar atau grafis tersebut. Alur dari proses model tersebut dapat dilihat dari diamati memenuhi syarat minimal redundansi dan yang penting adalah dapat mempresentasikan proses daripada sistem yang dibuat dan dapat dipahami oleh customer. Prinsip pemodelan. Prinsip pemodelan yaitu bahwa pemodelan bertujuan untuk mempermudah analisis dan pengembangannya. Melakukan pemodelan adalah suatu cara untuk mempelajari sistem dan model itu sendiri dan juga bermacam-macam perbedaan perilakunya. Model simbolik dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama model preskriptif versus deskriptif. Model preskriptif yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengoptimalkan permasalahan. Model deskriptif menggambarkan sistem berdasarkan perilakunya dan permasalahan optimasi yang diserahkan ke analisis berikut. Model loop terbuka versus model loop tertutup. Mengklasifikasikan model ke dalam bentuk loop terbuka atau tertutup didasarkan pada struktur model. Pada model terbuka, output dari model tidak menjadi umpan balik untuk membaiki input. Sebaliknya dalam model loop tertutup. Model simulasi deterministik versus stochastic model.
Sistem statistik tidak memiliki komponen sistem atau random. Model stokastik memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Model statis atau dinamis. Klasifikasi model menurut Mordic, Cross, Clagett tahun 1984 dan Akhoff, Gupta, Minas tahun 1962. 1. Model deskriptif. 2. Model prediktif. 3. Model normatif. Klasifikasi model yaitu yang pertama, model deskriptif yang memberikan gambar sistem nyata, tidak meramal atau memberikan rekomendasi struktur organisasi atau laporan keuangan. Yang kedua itu model matematik, memberikan gambar sistem nyata, tidak meramal atau memberi rekomendasi struktur organisasi, laporan keuangan. Yang ketiga itu model normatif, memberikan jawaban terbaik dari alternatif, masalah, atau model simplex marketing mix. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.